Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Syafira Fauziah dari kelas MPI 1C. Ingin membawakan materi dari hadis dan sinonimnya. Definisi hadis. Hadis secara etimologi diambil dari akar kata bahasa Arab, yaitu hadatsa yahdusu hulusan wa hadasatan, yang artinya baru, akar, kabar. Hadis secara terminologi yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, dan takrir atau persetujuan. Macam-macam hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis qauliyah. Yang kedua, hadis fi'liyah. Yang ketiga, hadis takririyah. Saya di sini akan menjelaskan satu-satu makna dari hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Hadis qauliyah yaitu ucapan-ucapan atau sabda Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan atau keadaan yang berhubungan dengan penerapan hukum atau ketentuan-ketentuan lain dalam Islam. Contoh hadis qauliyah yaitu sabda Rasulullah SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Arti makna hadis tersebut yaitu orang mukmin dengan orang mukmin sama halnya seperti bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hadis fi'liyah. Hadis, apa yang dimaksud dengan hadis fi'liyah? Hadis fi'liyah yaitu perilaku atau perbuatan Nabi Muhammad SAW untuk menurunkan tuntunan. Contoh hadis fi'liyah di sini terdapat dalam tata cara ibadah, yaitu anna Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza iftataha shalah. Arti dari hadis tersebut yaitu sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia mengawali sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hadis takririyah. Apa yang dimaksud dengan hadis takririyah? Hadis takririyah yaitu pernyataan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW atas segala perbuatan yang dilakukan sahabat atau seseorang di hadapan Nabi. Terdapat contoh hadis takririyah. Aharamul dobu ya Rasulullah, la walakin lam yakun bi ardi qaumi kulu fa innahu halalun. Qala Khalid fajtarartuhu fa aqaltuhu wa Rasulullah SAW yanzuru ilayya. Pada suatu ketika Khalid bin Walid dan Rasulullah SAW mengunjungi ke rumah Maimunah. Sesampainya di rumah Maimunah, Rasulullah dan Khalid disuguhi makanan berupa daging. Lalu Nabi pun mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan tersebut. Kemudian sebagian wanita berkata, beritahu Rasulullah apakah makanan tersebut. Kemudian para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, makanan tersebut berupa daging dop atau daging biawak. Lalu Nabi pun mengambil tangannya kembali dan tidak jadi memakannya. Kemudian Khalid bin Walid bertanya, ya Rasulullah, apakah makanan tersebut haram? Nabi menjawab, tidak, akan tetapi makanan tersebut tidak ada di daerahku, maka aku pun menghindarinya. Lalu Khalid pun berkata, aku mengambil dan memakannya, dan Rasulullah pun menyaksikannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang sinonim dari hadis atau bisa disebut dengan persamaan hadis. Sinonim hadis dibagi menjadi 3 macam, yaitu sunnah, khobar, dan atsar.
Apa itu pengertian sunnah? Sunnah secara bahasa diambil dari kata sunnah yasunnu sunnatan, yang artinya cara, jalan yang ditempuh, tradisi. Apakah hal itu baik atau buruk, terpuji atau tercela? Secara istilah menurut ahli hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan Nabi sebelum menjadi Nabi maupun sesudah menjadi Nabi. Jumlah sunnah secara kuantitatif lebih sedikit daripada hadis, karena sunnah hanya berkaitan dengan penetapan hukum syara. Yang kedua, khobar. Apa pengertian khobar? Khobar secara bahasa yaitu warta atau berita yang disampaikan seseorang kepada seseorang. Sedangkan menurut istilah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dengan pengertian demikian, khobar itu lebih umum daripada hadis. Kenapa? Karena dalam khobar terdapat segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi SAW. Yang ketiga, atsar. Apa pengertian atsar? Atsar secara bahasa yaitu bekasan sesuatu atau sisa sesuatu, yang berarti pula nukilan atau sesuatu yang dinukilkan. Adapun pengertian atsar menurut istilah yaitu kebanyakan para ulama berpendapat bahwasannya pengertian atsar sama dengannya dengan pengertian hadis dan khobar. Para fuqaha menggunakan istilah atsar untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in maupun yang lain-lain. Iktafaitu kalami syukron kasiran li husni ihtimamikum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.